Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi kita di channel KPHJ Official. Bersama saya Wahyu Hidayat. Dan saya Wanda. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang tuyul, Mbak ya. Ya, betul, tuyul. Sepengetahuan kalian dan sepengetahuan saya juga, tuyul itu adalah istilahnya berhubungan dengan pesugihan. Menurut saya ya Mbak, saya sebagai orang awam. Kalau menurut Mbak Wanda itu gimana tuyul? Kalau saya, tuyul itu adalah sosok anak kecil yang dipekerjakan seseorang untuk keuntungan orang tersebut. Yang menurut dia untung sebenarnya kalau dari saya ya nggak untung ya Mas ya. Bisa? Karena menurut saya uang yang mereka ambil sekarang, andai tuyul itu ada satu orang jadi melihara tuyul 3 dan dia dalam satu hari bisa dapat 1 juta atau 5 juta. Uang yang dia ambil tadi sebenarnya uang dari anak cucunya turunan dia itu yang sudah dia ambil sekarang. Jadi nanti kasihan ke anak cucunya tadi, jadi misalnya rezekinya seret ya nanti jadinya. Oh gitu. Makanya ada kasus-kasus, ada yang misalnya neneknya dulu tuyul, ternak tuyul, maksudnya dia melihara tuyul ya, ngadopsi tuyul. Makanya sampai tanahnya berlipat-lipat di mana-mana, tanahnya ada, terus usahanya juga berkembang sekali. Tapi ketika orang itu tadi sudah meninggal, akhirnya tidak ada yang melihara tuyul itu tadi. Akhirnya makin lama makin jadi tanah-tanah yang banyak, misalnya tanahnya ada 11, kejual gitu. kejual Akhirnya habis itu ya. Iya, betul. Berarti selama ini orang kan persepsinya keliru Mbak ya, bahwa kita bisa melihara tuyul itu semakin kaya, tak taunya kekayaan itu dari anak cucu kita sendiri ternyata yang kita rezeki ambil. Ya dari anak cucu kita yang kita ambil sekarang, ya dipanen sekarang gitu Mas. Dan saya dengar ini ternyata tuyul itu ada jenis-jenisnya Mbak, benar apa itu? Iya betul. Ini kalau dari saya sendiri ya, tuyul itu sebenarnya ada jenisnya Mas. Ada yang saya ini tahu sendiri Mas ya. Waktu saya jalan, ternyata kok ada tuyul cuek gitu Mas. Cuek. Dia ini keriput kecil, keriput gitu, wajahnya juga sudah tua gitu Mas ya. Jadi kayak anak kecil tapi sudah tua gitu, tapi masih ada plasentanya. Wih, jadi pasti kayak apa ya? Kan karena anak tuyul itu kan kadang ada yang dari korban aborsi. Oh gitu. Ya, korban aborsi. Jadi itu kayak kan, korinnya itu jadi tuyul atau gimana? Kalau ini dari saya Mas ya, karena saya pernah tahu cerita seseorang yang negatif juga. Jadi dia kan gini, dia ini korban aborsi. Nah, dia diaborsi kan terus dia sebenarnya dia ingin dilahirkan di dunia, tapi karena orang tuanya tidak menginginkan dia dilahirkan, jadi dia diaborsi dan dimakamkan. Kadang ada kan anak aborsi itu yang dimakamkan semena-mena sama orang tuanya. Ada yang ya sudah gitu aja dipendem gitu, nggak selayaknya. Ada yang di sungai itu loh biasanya Mbak. Di larung sungai gitu. Itu kan nggak semestinya. Nah, anak-anak ini tadi itu kan pasti nyari orang tuanya Mas sebenarnya. Di mana ibuku? Nah, nanti ada sosok yang memanfaatkan anak-anak kecil tadi. Nah, gitu. Sebenarnya itu gini Mas. Tuyul itu sebenarnya dia enggak tahu, dia seperti anak kecil Mas. Dia tuh enggak tahu nyuri, enggak tahu dunianya dia bermain, terus kepingin tahu orang tuanya, kepingin diasuh, kepingin layaknya anak kecil lah Mas ya. Iya. Nah, tapi kenapa dia kok sampai tega ngambil uang? Ya, itu karena kenapa? diajarkan. Jadi kan misalnya sampean ini mau adopsi tuyul. Jadi nanti sampean misalnya adopsi 3 tuyul dengan harga 10 juta tadi ya. Ada harga-harganya. Oh iya, pasti. Berubah bentuknya juga tidak sama mungkin. Betul. Nanti tuyul itu nanti setiap tuyul itu tadi dia bisa menghasilkan uang berapa itu tadi ya tergantung nanti misalnya sampean 10 juta berarti nanti ya hasilnya juga 10 juta. Oh, gitu ya. Iya. Nah, sesuai dengan mahar perjanjian lah istilahnya. Iya. Terus nanti gini. Jadi kan tuyul itu kan anak kecil. Anak kecilnya dia tidak tahu apa-apa. Nah, dia sama misalnya mahar 10 juta. Ya, terus sama mahar kan sama pasti transaksi enggak langsung sama misalnya kan di sini ada terdekat ke Gunung Kawi ya Mas ya. Gunung Kawi saya mau langsung ke sana tanpa pengetahuan apapun, tanpa ada yang itu kan nggak mungkin. Iya kan? Pasti kan ada
seseorang yang mengantarkan sana. Jembatannya antara sana juga tuyul tadi. Ada pelantara lah kata. Perantara yang menjembatani sama transaksi tadi, melakukan perjanjian sama tuyul tadi. Nah yang ngajari nyuri itu dia. Oh gitu ya. Jadi Yang ngajari anak kecil nyuri itu dia. Gitu. jadi terorganisasi ya, kayak jadi ada organisasinya katakan ya, di dunia. Dia tuh sebenarnya nggak tahu cara-cara apa namanya. Ya anak kecil kan, anak kecil ya sebenarnya. Makanya gini mas kan, makanya kenapa tuyul itu harus disusui layaknya anak kecil. Kenapa dia juga kadang itu harus digendong di belakang. Nah ya itu katanya mitos kalau orang jalan-jalan pagi-pagi tangan di belakang katanya menggendong tuyul, benar tuh itu? Ya betul, itu nggak harus pagi mas. Jadi gini, tuh dia kan kembali lagi dia kan anak kecil mas. Iya. Dia kan anak kecil. Anak kecil itu bosen mas kalau dia disuruh kayak sama misalnya disuruh belajar terus pasti nggak mau. Iya ya. Pasti jenuh dalam, lah, jenuh. ya itu minim dalam 1 minggu itu harus ada jalan-jalannya gitu, jalan-jalan. Nah itu nanti jalan-jalannya nanti bapaknya itu mas yang tugasnya gitu. Nah kalau apa namanya yang jadi yang pelihara tuyul itu harus punya istri ya mas. Istri ya nggak Ya, bisa. kalau raja nggak bisa. Nah jadi yang istrinya itu tugasnya menyusui. Wih, seru ya jadi. Ya, jadi perempuannya tugasnya menyusui. Jadi Makanya istrinya kenapa? pasti tahu. Pasti tahu karena itu perjanjian harus tahu kedua belah pihak. Oh, saya kira nggak tahu, istrinya nggak tahu tiba-tiba di apa ya, di susu ya di. Nggak bisa karena nanti kan harus disusui kayak anak kecil mas. Makanya kenapa orang perempuan yang nyusui itu yaitu nanti wajahnya nggak bisa fresh mas. Meskipun dia nanti jadi kaya katakanlah, itu nggak fresh ya istrinya itu. Iya kayak nggak ada gitu mas. Karena ya dia apa bener nyusui gitu mas. Tapi yang disusui itu bukan air susu tapi darah. Wis. Gitu. Nah tapi kan nanti iya itu gitu. Ini kalau sepengetahuan saya karena saya pernah ngobrol sama pelakunya gitu mas. Nah ini pelakunya ini yang apa namanya ceritanya seperti itu. Nah terus apa namanya kalau bapaknya ini gini mas resikonya kalau dari si laki-laki ini. Kalau sampai tuyul yang dia asuh itu tadi ketemu sama orang yang ngerti dan dia nanti disiksa sama orang itu, ini yang keras bapaknya. Oh gitu. Nah, Jadi bukan tuyulnya yang terasa ya? Iya, bapaknya pasti kesetrum. Nanti kalau dia ketahuan sama orang itu, bapaknya sudah langsung kesetrum. Nanti kalau dia disiksa, bapaknya juga kesiksa. Oh gitu ya. Baru Kalau tahu itu juga begitu. sih. Ya. Nah terus ini yang saya tahu sendiri ini mas ya, ada tuyul tuh warnanya hijau. Nah, tak pikir ini tuyul ini ada beberapa, tak pikir tuyul tuh warnanya ya coklat kayak anak-anak kecil gitu. Ada yang merah kan memang karena dia masih kelasnya masih berdarah gitu kan mas. Ya, Waktu kayak di arbosi gitu ya. ya ada yang kayak Mbak gitu, Wanda. ada yang kayak sudah besar itu kan dia pakai baju bagus kan. Tuyul itu ada beberapa tingkatan, banyak sekali mas tingkatannya. Kalau dijelaskan itu kalau yang paling tinggi itu platinum itu dia tuh aduh gimana ya maksudnya perawatannya tuh andaikan orang tuh perawatannya mewah sekali. Mewah sekali ya. Iya kayak anak presiden tuh gimana mas ya, dia kan pasti Ada pedikur, manicure gitu. wah dia tuh harus iya Ada tidurnya aja sudah mewah lah itu. mewah, tapi dia memang kelasnya kelas apa ya masih sekali nyuri ya berat banget. Lah ini yang saya tadi ceritakan yang saya tahu sendiri nih. Pikir kan ya yang namanya hijau Tadi, itu kan ya kalau hijau ternyata bukan tuyul. Dia bilang saya tuh tuyul, kok tuyul kok warnanya hijau. Itu dia tuh bentuknya kayak butok tapi kecil, jadi perutnya besar gitu mas. Laki-laki tuh kotak-kotak gitu loh mas. Ini Bulat pendek. kecil. Iya. Dia pakai apa namanya celana dalam warna putih. Nah, dia tuh pas saya kan tanya kayak apa cara kerja kamu gitu. Ternyata katanya yang si juragannya ini yang melihara itu tadi nandainya oh nanti kamu malam nyuri di sini. Itu nggak malam mas, siang bisa itu. Oh, bisa hijau. ngambil. Iya, karena dia kekuatannya Di atas yang rata-rata lah gitu. Iya, ya nyandainya pakai garam gitu. Dan kan kalau memang kan ada tuyul itu macam-macam mas cara malingnya kan kalau apa namanya gampang ketahuan. Terus yang murah itu kan memang yang misalnya uangnya di dalam almari, dia harus ke almari gitu mas ngambil Ya langsung. gitu. Iya, tapi kalau yang mahal dia dari luar aja, jadi kita ngelewati rumahnya aja, dia di jalan
dia lewat gitu aja deh langsung. Oh, itu yang paling tinggi ya katakanlah. Ya nggak paling tinggi juga sih mas, kelasnya sudah lumayan. Katanya kalau Kalau katanya tuyul yang semakin bagus itu bener seperti kayak bener-bener bayi manusia yang Betul. lucu gitu loh. Betul. Kalau perempuan ya perempuan cantik juga, Iya. perawatannya yang mewah gitu mas ya. Kelasnya itu sudah tuh apa namanya, tempat tidurnya segala macam yang Mewah lah gitu ya. mewah. Iya. Nah kalau yang hijau yang saya temui ini, dia itu disentuh pakai bokongnya aja gitu mas. Disentuh pakai. Oh, ada yang pakai matanya. bokong? Iya, diset gitu aja dia langsung hilang. Nah, waktu itu kan saya penasaran. Saya datangi ke tetangga saya yang pernah disentuh sama pantatnya dia di situ Yuli tadi. Coba sama cek, dia kan bendahara di satu gedung instansi mas ya. Terus saya tanya, ternyata uangnya hilang 1.600.000 siang itu. Wow, itu gimana ya mas ya? Aneh kan rugi sekali gitu Iya. ya. Di luar nalar ya sebenarnya Iya. itu ya. Tapi memang benar-benar ada ya itu. Iya, terus saya kembali tanya ke yang tuyul hijau tadi. Terus uangnya itu kamu taruh mana? Langsung kan ada mas, kayak yang lewat di jalan aja, dia lewat gitu tok, uang langsung terbang ke si yang melihara itu tadi. Nah ini enggak, kalau yang hijau ditaruh di celana dalamnya itu tadi, Oh, iya. digembol gitu mas. Dan nanti si yang melihara itu bilang gini, nek belum penuh gembolan jangan pulang. Jadi kayak dikerja paksa juga ya ternyata sama yang punya tuyul. Karena dia punya mungkin mahal, pertama perawatannya dia juga mungkin ya itu tadi mas, perawatannya dia juga mahal mungkin, makanya dia kerjanya juga gitu. Terus gini Mbak Wanda, supaya mungkin ada tips dari Mbak Wanda supaya biar terhindar kayak tuyul itu gimana? Mungkin sepengetahuan Mbak Wanda gitu. Iya, kalau dari saya ini simpel sih mas ya. Tuyul itu nggak bisa nyuri di uang yang rapat. Jadi kalau misalnya diikat yang rapat mas, pakai benang ya harus yang kenceng. Oh gitu. Iya, karat ya karat yang kenceng atau di strapless. Tapi nggak usah doa-doa atau gimana? Nggak pakai mas, dia di strapless gitu aja udah bingung mas. Nggak bisa Dia ngambil? nggak bisa ngambil orang strapless. Terus Bingung dia ngambil. Oh gitu ya. Nah, terus yang paling apa ya, simpel lagi kalau sama nggak lupa sama sedekah mas. Karena dia tidak bisa ngambil sulit, bukan tidak bisa ya, dia sulit mengambil uang-uang yang sudah dibersihkan, disucikan. Iya. Buat teman-teman jangan lupa sedekah kalau gitu ya Mbak. Ya itu sudah pasti itu mas, sudah kewajiban. Jadi kita di dunia itu kan sudah ada rezekinya masing-masing. Nah rezeki yang ada di kita itu kan juga sebagian rezeki dari mereka yang membutuhkan. Iya kan kalau umumnya ada yang bilang 2,5% ya mas ya. Iya. Tapi kan kalau bisa lebih ya nggak apa-apa lebih, karena itu kan juga nyuci apa yang ada di kita, rezeki-rezeki kita tadi. Tuyul itu juga itu loh mas, nggak cuma nyuri uang. Oh iya Emas. apa? Emas juga bisa. Iya, tuyul metalik itu nyurinya emas. Itu yang tingkatannya tuyulnya lebih tinggi lagi mungkin. Atau sama-sama aja. Yang Semua dia, tuyul bisa. Yang dia apa? Mengambil emas. Gemerlap kayak emas itu mas, warnanya itu kayak kuningan gitu mas. Metalik gitu. Metalik iya. Oh. Nah itu dia nyurinya emas. Jadi Emas yang istilahnya disimpan. ada spesialisnya sendiri Iya ternyata. betul. Nah, karena makanya kenapa emas itu yang bagus dipakai aja terus. Kalau disimpan itu ya jangan lupa emas disimpan itu memang kan buat celengan. Tapi itu kok juga sama kayak Caranya uang. gimana nyimpannya itu? Itu Kalau sama kayak uang mas. ditali gitu. Gini, dia misalnya totalnya apa namanya 10 juta Iya. emas tadi, ya juga harus disuci, disedekahi mas. Gitu. Ada Ya. niatnya batisannya disedekahi biar tidak Ya kan apa namanya itu ambil tuyul atau apa? zakat mal itu mas. Oh niat zakat aja gitu ya. Zakat mal Secara itu. auto berarti ya. Iya betul. Ada lagi timnya mungkin? Sudah sih mas kalau dari saya. Terus kalau misalnya kan gini juga ya mas ya, ada orang yang bilang rumah saya ini mbak tolong apa namanya dikasih pagar-pagar. Nah itu gimana? Itu kan ada gini mas ceritanya, saya pernah ke rumah orang ini bilang kalau rumahnya itu sudah dipagari gitu loh mas. Ya ada apa ya, semacam pagar goib gitu ya mas. Nah terus orangnya itu bilang mas sudah dipagari tapi kok masih masukkan tuyul. Nah, ini Nah, kan itu nggak gimana bisa, itu? nggak bisa gitu mas, karena apa, pagar itu juga macam-macam. Dan dia mageri kalau misalnya dia mager yang anti santet,
Nah, tapi kalau yang masuk tuyul ya masuk aja. Oh gitu ya. Jadi iya. nggak pagar itu ya untuk keseluruhan itu nggak Nggak kayak bisa, gitu. nggak bisa. Pagar itu macam-macam. Jadi nanti kalau pakai santet ya yang santet aja yang nggak bisa masuk. Misalnya pagar biar barang kayak halus-halus itu nggak bisa masuk rumah, ada sendiri. Iya, sendiri kan ada tingkatannya juga. Nah, nanti kalau misalnya dibilang gini juga, ini rumah sudah tak pagari santet. Nah, tapi kok apa namanya masih kemasukan santet. Nah, nanti baterainya itu masih seberapa pagarnya. Oh, ngefek di situ ya. Iya. Apakah itu harus diperbarui ya pagar-pagaran itu apa gimana? Terus harus ada apa namanya rutin ya Mas ya, pasti ada. Kayak keris-keris kan juga harus dirawat, pagar pun harus dirawat juga. Pagar yang bagus juga ya tetap buatan dari apa? Nah, mungkin ada pesan dari Mbak Wanda masalah tuyul gimana? Kita sebagai manusia harus gimana? Itu kalau nyimpan uang alangkah baiknya apa namanya kalau masalah uang ini di strapless atau di tali yang rapet, terus jangan lupa sodako itu penting. Emas pun juga gitu, emas itu juga harus disodakoi teman-teman. Jadi sekalipun nanti kalian nyimpen emas itu nggak apa-apa, itu dibuat apa namanya simpanan celengan itu nggak apa-apa, tapi harus disedekahi juga. Itu ada zakatnya gitu. Kalau apa namanya kalian cuma nyedekai apa yang kalian dapat, misalnya gaji kalian 4 juta, kalian cuma apa nyedekai gaji kalian saja ya, nanti kalau ada tuyul yang nyuri emas nggak salah tuyulnya kan emasnya nggak di Cara mensedekahkan emas itu gimana, Mbak? Ini mau saya niat tanya. zakat mau. Niatnya berarti itu ya. Iya, itu kan barang yang disimpan untuk di apa tabung, itu namanya zakat. Nanti ada zakat mau mas. Nah gitu. Baik teman-teman, sampai sini pembahasan kita mengenai tuyul enggak ya. Terus tetap jangan lupa like and subscribe Ya, di channel KPHJ KPHJ Official. Terus tulis komen jika ada mau Ya, kita misteri. Atau ada tempat di sekitar kalian yang kira-kira nanti kita bisa kunjungi ke sana, atau kalian mau bikin video bareng kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.